Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma bad. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Di subuh yang mubarakah ini kita masih bisa melaksanakan perintahnya, yaitu salat jamaah berjamaah di masjid kita tercinta ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mempermudah jalan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga pula kita nanti termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan kehormatan disambut beliau di Telaga Kautsar, kemudian mendapatkan minuman darinya, mendapatkan naungan di dalam panjinya, mendapatkan syafaat dan sekaligus masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan tentang perang Hunain. Kalau perang Uhud itu kaum muslimin menang terus kalah. Kalau perang Hunain kebalikannya, kalah terus menang. Ternyata kemenangan itu bukan ditentukan oleh jumlah yang besar, tetapi bagaimana tekad seseorang itu dalam menghadapi musuh sekaligus kesabaran mereka. Bahkan 12.000 pasukan hanya melawan 4.000. Ini yang 12.000 kemudian lari tunggang langgang. Akhirnya kemudian dipanggil satu-satu dengan menyebut apa-apa yang dulu pernah dilakukan oleh mereka, yaitu ya ahlal badr, ya ahlal baitur ridwan, wahai kaum ansor, yaitu yang pernah ikut baiatul aqabah, dipanggil satu-satu. Akhirnya ada sekitar 100 orang yang berkumpul, dan 100 orang itu mampu menundukkan 4.000 pasukan di pihak musuh. Nah, para jamaah sekalian, ketika pasukan Hawazin dan Saqif ini sudah mundur, kemudian Nabi mengatakan, tidak usah dikejar dulu. Khalid mana Khalid? Aina Khalid? Maka kemudian Khalid ini dicari dan ketemu dalam keadaan yang luka parah. Karena awalnya Khalid ini yang pertama kali turun bersama dengan Bani Sulaim. Khalid ini terluka oleh puluhan anak panah yang nancep di badannya. Sahabat-sahabat ini sampai menduga atau mengira bahwa Khalid ini akan syahid di perang Hunain ini. Tetapi Allah berkehendak lain, kemudian panah ini dicabuti Nabi, kemudian diusap satu persatu, diusap sembuh, diusap lagi sembuh, dan sembuh. Akhirnya kemudian Khalid dimandikan Nabi. Setelah dimandikan, Khalid bangun, kemudian Khalid mengatakan, ya Rasulullah, saya tadi terluka apa enggak? Ya, ini ungkapan seseorang yang habis sakit tetapi sembuh dan enggak ada sisa sakit gitu. Sehingga Khalid mengatakan, ya Rasulullah, saya tadi terluka apa enggak? Ya Khalid, kau terluka. Nah, kemudian Khalid mengatakan, sekarang tugas saya apa? Kemudian Nabi mengatakan, kejar mereka sampai ke tempat yang namanya Autos. Jadi Autos ini dijadikan pertahanan yang kedua setelah Hunain. Nah, ketika pasukan Khalid sudah sampai di Autos, kemudian Malik bin Auf, pemimpin mereka, melihat ada pasukan di kejauhan yang sedang mendekat. Malik ini mengatakan atau bertanya kepada para pengikutnya, siapa mereka? Mereka adalah Bani Sulaim. Yang ditanya gitu. Tahu dari mana? Oh, masih di kejauhan. Ternyata setiap kelompok-kelompok atau suku itu ketika berperang ini mempunyai kebiasaan masing-masing. Bani Sulaim itu kalau perang ini kebiasaannya adalah pedangnya diikat di leher kuda, sehingga kalau narik pedang dari depan gitu. Nah, itu berarti Bani Sulaim. Maka kemudian dijawab oleh pengikutnya, mereka Bani Sulaim.
Kata Malik bin Auf, tenang saja, kita santai dulu, Bani Sulaim saja kok. Kira-kira ngoten. Kemudian ada pasukan lagi menyusul untuk mengejar Hawazin dan Sakif ini. Siapa mereka? Orang Madinah, kata pengikutnya. Tenang saja. Dari mana mereka tahu? Dari cara membawa pedangnya, yaitu pedangnya diikat di perutnya kuda. Jadi kalau nyabut pedang dari belakang ini. Kemudian ada kelompok yang ketiga datang, pasukan ketiga. Siapa mereka? Orang-orang Mekah. Maksudnya adalah orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Di situ ada Zubair bin Awam, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, ada Thalhah bin Ubaidillah, dan pendekar-pendekar Quraisy yang lainnya, yaitu pendekar-pendekar Quraisy yang sudah hijrah ke Madinah. Nah, mengetahui bahwa yang datang ini adalah orang-orang Mekah yang sangat militan itu ya. Maka kemudian Malik bin Auf mengatakan, lari kita. Lari menuju ke Sakif. Lari menuju ke Taif, Taif ya. Yang di situ nanti akan membuat pertahanan di tempat yang namanya Liyah. Nah, kira-kira ngoten. Padahal ya, dari awal rencana perang mereka membawa anak istrinya, kemudian hartanya, emas, perak, kemudian semua binatang-binatang ternak dibawa. Supaya apa? Supaya mereka tidak melarikan diri. Sebab hartanya di situ. Sampai nanti titik darah penghabisan. Tetapi melihat kehadiran kaum muslimin, terutama orang-orang Mekah yang hijrah, yang dikenal sangat militan itu ya, maka mereka kemudian keder dan melarikan diri. Nah, di saat pasukan musuh melarikan diri ini, kemudian pasukan muslimin turun menuju ke Autos tadi. Lalu bagaimana dengan nasib anak-anak, kemudian wanita atau istri-istri mereka, harta-harta mereka? Ada ribuan, puluhan ribu unta dan kambing itu. Kira-kira dibawa atau ditinggal? Ditinggal. Kalau dibawa kesuwen selak terkejar, ditinggal semua. Jadi sekali lagi, awal rencana perangnya adalah supaya tidak melarikan diri, ternyata masih melarikan diri. Inilah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mudah sekali untuk digoyangkan keteguhannya. Bahkan nanti di perang Yarmuk, kemudian di perang Qadisiyah, itu mereka sampai pimpinannya tidak percaya diri, sampai takut nanti anak buahnya melarikan diri, akhirnya diikat, dirantai 10-10 gitu. Nah, begitu satu ketarik, masuk jurang, ya amblas semuanya. Itu yang terjadi. Nah, mereka melarikan diri, kemudian meninggalkan ghanimah. Apa ghanimah, Pak? Harta rampasan perang. Ghanimah yang banyak sekali. Belum pernah kaum muslimin mendapatkan ghanimah sebanyak itu. Nah, masih ingat panglima yang sudah tua dari suku Hawazin, sudah tua dan buta, umurnya 160 tahun. Sudah jarang orang 160 tahun. Masih ingat namanya siapa, Pak? Ibu-ibu ada yang ingat? Zuraid ibnu Summah. Zuraid ibnu Summah. Saat pasukan Hawazin melarikan diri, dia ini bingung mau melarikan diri kemana. Oh, buta, Bu, buta. Akhirnya unta ini berputar-putar, yang naik buta berputar-putar. Dan ada seorang sahabat yang masih sangat belia, dan dia baru saja, maksudnya baru ikut perang kali itu, sebelumnya belum pernah ikut perang. Jadi sekitar 15-an tahun ini, misalnya 15 tahun sudah diizinkan ikut perang. Yang namanya Rabi'ah bin Rafi' ini melihat unta yang di atasnya ada sekedup. Tahu sekedup, Bu? Sekedup itu tenda itu, ditaruh di unta. Yang biasanya sekedup itu untuk
wanita. Karena ini sudah tua renta, sudah buta, maka ditaruh di sekedup. Dikira di dalamnya memang wanita, sebab memang biasanya sekedup itu di dalamnya adalah seorang wanita. Kemudian Rabi'ah ini mengatakan, wahai yang di atas turun. Ternyata turun. Dan yang turun ini adalah Duret ibnu Summah. Kata Duret, aku Duret ibnu Summah. Kata Rabi'ah, tahu bahwa itu adalah pemimpin Bani Hawazin atau suku Hawazin. Oh ini panglima besarnya. Jadi panglimanya ada dua kemarin, yaitu Duret ibnu Summah dan yang kedua Malik ibnu Auf. Malik ini masih muda sekali. Ternyata panglimanya, aku adalah pasukan Rasulullah yang akan menyelesaikan siapapun yang masih kafir. Maka kemudian Rabi'ah ini menebaskan pedangnya ke leher daripada Duret ini. Tetapi mental, Pak. Apa kira-kira penyebabnya? Kebal. Sebab kulitnya sudah, yang namanya pendekar, Pak. Dari mulai muda sudah berlatih fisik, sampai ditebas ini mental. Dek. Yang pertama pendekar. Yang kedua, sudah umurnya tua, sudah kotot ini. Atos. Yang kedua, sing nebas ini bawa pedang yang pedang biasa. Masih muda, belum bisa membeli pedang yang bagus. Kira-kira ngoten, tebas. Mental. Katanya Duret, anak muda, anak masih kemarin ikut perang, belum punya pengalaman. Bunuh itu ya di sini, jangan di sini. Kalau bunuh saya itu di sini, kira-kira begitu. Coba pedangmu sini. Jadi pedangnya kemudian diberikan Rabi'ah ini. Terus diraba-raba gitu. Lah pedang jelek ini buat bunuh, ya enggak bisa. Maka kemudian ambil pedangku. Disuruh ngambil pedangnya. Nah, di sini tusuk di sini. Nah, akhirnya ditusuk di sini. Mati. Jadi Duret ini bisa jadi karena dia sudah piun, atau bisa jadi karena dia sudah lama hidup terus bosen. Aku mati ya, kesuwen nih, tersiksa daripada hidup nggak lihat apa-apa. Mungkin begitu nggih, sehingga kemudian dia justru memberikan pedangnya untuk dibuat untuk membunuh dirinya sendiri. Itu yang terjadi. Nah, kemudian pasukan Hawazin dan Sakif ini lari sampai ke tempat yang namanya Liyah, dan Liyah ini sudah masuk ke wilayah Taif. Lalu bagaimana sambutan orang-orang Taif? Karena merasa mempunyai musuh yang sama, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, maka orang Taif menyambut mereka, pintu gerbang daripada benteng dibuka, dan mereka disuruh masuk semua, dan mereka diamankan di sana. Nah, kemudian kaum muslimin masih mengejar dan mengepung benteng itu. Tetapi mereka tidak ada yang keluar. Padahal sebenarnya Nabi ini berharap bahwa mereka kemudian menyerah, dan wanita, anak-anak, kemudian harta mereka yang ditinggalkan akan dikembalikan. Tetapi mereka tidak keluar, bahkan menantang. Silahkan kalian berani, kalau bisa silakan serang kami dari atas benteng gitu. Nah, susah kalau di atas benteng gitu. Sebab orang yang di bawahnya kemudian ada yang di atas, itu pasti lebih enak membidiknya. Sementara yang di bawah kesulitan. Akhirnya Taif ini dikepung dalam masa sekitar 20 hari. Kemudian Nabi mengutus seorang sahabat untuk menyampaikan maksudnya. Yang diutus adalah Yazid ibnu Sum'ah. Wahai Yazid, datangi mereka dan katakan kepada mereka, wahai ahli Taif, yang pertama, andaikan kalian mau berislam, maka ambil semua harta yang kalian tinggalkan. Ambil istri kalian, ambil anak-anak kalian.
Atau yang kedua, andaikan kalian mau ikut atau menyerah dan tunduk kepada hukum kami, maka kalian akan kami selamatkan. Maka kemudian yang ketiga, pilihan yang ketiga, tetapi jika kalian menolak tawaran yang pertama dan menolak tawaran yang kedua, maka yang terakhir adalah kita kembali berperang sampai mana yang kalah dan mana yang menang. Tetapi sekali lagi mereka sudah tidak mau berperang, sebab mereka yakin kalau perang kalah. Mereka tetap bertahan di benteng. Nah, biasanya orang dikepung itu kan lama-lama makanannya habis. Tetapi ini yang dikepung adalah Taif, daerah penghasil makanan, daerah penghasil buah-buahan. Maka suku Hawazin kemudian Sakif ini tidak mungkin kehabisan bahan makanan, sebab di daerah itu penghasil makanan atau buah-buahan. Dan itu sampai sekarang Bung, di Taif. Maka kemudian Nabi bermusyawarah dengan yang lainnya untuk menentukan tindakan. Kalau kita mengepung di sini terus, maka yang kehabisan makanan itu kita, bukan mereka. Sebab mereka mempunyai sumber makanan. Sementara kita jauh dari Madinah dan jauh dari Mekah. Maka kemudian ada pemimpin Ghatafan. Masih ingat Bu, siapa namanya? Lupa nggih? Nggih, asline kula nggih lupa, cuma mari ngono terus tak buka-buka. Uyainah ibnu Hizn. Nggih. Uyainah ibnu Hizn ini kata Nabi, ahmaqul muta', orang bodoh yang ditaati. Orang bodoh tapi pengikutnya banyak. Dia mempunyai tentara 5.000 pasukan. Yang ketika Nabi mau menyerang Khaybar, itu Uyainah sudah datang dengan 5.000 pasukannya. Tetapi enggak jadi, karena sebuah kejadian yang tidak terduga. Nah, ketika mendengar bahwa Madinah semakin ini berkembang, semua yang berperang melawan Madinah kalah, Uyainah ini datang ke Madinah untuk menyatakan keislamannya. Dan akhirnya ikut perang atau pembukaan Mekah atau Fathu Mekah itu. Nah, itu Uyainah ibnu Hizn. Walaupun dia bersyahadat, tetapi dia masih ragu. Masuk Islam enggak ya? Masuk Islam enggak ya? Orang kata Nabi orang bodoh nggih, ahmaqul muta' nih wong. Jadi tujuannya bergabung dengan Madinah adalah supaya nanti kalau perang terus menang dapat Bu? Rampasan. Itu maksud daripada Uyainah. Harta rampasan atau ghanimah itu. Kemudian Uyainah ini mengatakan atau menawarkan diri kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau engkau percaya kepada saya, maka utuslah saya untuk mereka. Mereka tidak akan berbuat sesuatu kepada saya. Sebab yang utusan yang pertama tadi, itu dibunuh, ya. Dibunuh utusan yang pertama tadi. Kemudian Uyainah mengatakan, sebab mereka adalah teman-teman saya. Siapa yang tidak kenal dengan pemimpin Ghatafan? Saya ini pemimpin Ghatafan. Jadi mereka pasti kenal baik dengan saya. Itu yang disampaikan oleh Uyainah. Jadi kalau engkau percaya, utuslah saya kepada mereka untuk menyampaikan pesanmu. Kemudian Nabi mengatakan, "Ya Uyainah, kamu berani masuk ke sana?" "Siap ya Rasulullah." Nah, kemudian Uyainah ini mendatangi Taif dan diterima dengan baik oleh salah satu pemimpin mereka, yaitu pemimpin Taif, Abu Yala'il namanya, Abu Yala'il, diterima dengan baik. Kemudian ditanya, "Wahai Uyainah, apa yang membuatmu datang kemari?" Ternyata Uyainah ini menjawab, "Aku hanya ingin melihat seberapa besar jumlah pasukanmu." "Ya, jumlah pasukanmu besar.
Kamu lihat sendiri itu, dicek sendiri. Besar pasukanmu. Kalau begitu, jangan menyerah dengan orang yang bernama Muhammad itu. Enggak usah takut kepada Muhammad itu. Kenapa? Lah, pasukan mereka kecil. Pasukan mereka sudah lemah. Bahkan sebentar lagi mereka akan kelaparan sebab tidak ada pasokan bahan makanan. Serang saja mereka. Kalian pasti kuat dan tidak ada yang akan bisa mengalahkan kalian, wahai suku Sakif, wahai suku Hawazin. Kira-kira begitu. Itu yang disampaikan oleh Uyainah. Kira-kira bener mboten Uyainah niku? Nggih, pengkhianat nggih. Maka kemudian ketika Uyainah ini kembali kepada Nabi, kemudian Nabi mengatakan, "Wahai Uyainah, apa yang kamu katakan kepada mereka?" Nah, kira-kira sama mboten nanti yang disampaikan Uyainah kepada orang-orang Hawazin dengan apa yang disampaikan kepada Nabi? Tidak sama. Okay. Lalu apa yang dikatakan kepada Nabi akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.